Jadi ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa sekarang milenial dan Gen Z gitu, terutama Gen Z-nya ini, mereka tuh lebih baik nganggur daripada kerja di perusahaan gitu. Alasannya kenapa? Karena pilihan karir, profesi sekarang ini sudah sangat beragam. Gitu. Jadi kalau waktu zamannya saya mungkin sama Mas William itu pilihannya mungkin hanya sedikit dan fokusnya semuanya ada di perusahaan. Kalau nggak jadi PNS, swasta, wirausaha, bener nggak sih Mas William? Jadi dulu belum ada profesi-profesi yang saat ini tuh bermunculan tuh kayak jamur ya Mas William ya. Jadi Gen Z itu merasa ngapain saya harus kerja di perusahaan, orang di rumah aja saya bisa menghasilkan pekerjaan gitu. Dan mereka menganggap bahwa kenapa harus kerja di perusahaan, karena dalam tanda kutip itu proses rekrutmennya suka lama gitu. Udah lama, terus udah diproses, belum terus suka ini ya, di PHP gitu. Udah interview nggak dipanggil-panggil. Nggak dipanggil-panggil, itu sudah gitu nggak dikabarin gitu kan. Atau misalnya pada saat bekerja itu harus pakai baju seragam, absen, rutinitas, macet-macet gitu ya. Jadi mereka itu merasa, aduh kayaknya nggak penting deh lulus kuliah kerja di perusahaan gitu. Smart FM, Smart Career. Di zaman saat ini, smart listeners, banyak perusahaan, banyak HR ya, kesulitan merekrut generasi milenial atau juga Gen Z. Katanya generasi Z saat ini tuh banyak maunya, sehingga perusahaan harus menyesuaikan keinginan mereka. Apakah benar? Nah, kita akan membahasnya dalam podcast pada kesempatan kali ini. Smart Inspiration akan membahasnya bersama dengan Mbak Mia atau Teh Mia. Halo Mbak Mia. Halo, apa kabar Mas William? Apa kabar juga Smart Listener semuanya? Seperti biasa Mas William, saya menyapa Smart Listener adalah Smart Listener yang aduhai. Wah, apa itu aduhai? Agen dunia akhirat. Pastikan karir kita nggak cuma bermanfaat untuk dunia, tetapi juga akhirat gitu. Nah, tadi Mas William setuju banget tuh Mas William bahwa tantangan para rekruter HRD itu sangat terkait bagaimana sih milenial dan Gen Z itu mau kerja di perusahaan gitu. Kalau Mas William setuju nggak sih kalau sekarang ternyata walaupun dalam tanda kutip katanya era demografi banyak Gen Z-nya, ternyata susah juga nyari karyawan Gen Z untuk mau bekerja di perusahaan. Kira-kira kenapa ya? Pastinya penuh pertanyaan juga nih, apakah sesusah itu merekrut Gen Z ya? Padahal kan kita tahu ya, setiap orang itu butuh ekonomi, butuh uang gitu ya. Tapi katanya Gen Z ini pilih-pilih nih Mbak, benar nggak sih Mbak? Iya, betul. Jadi ada satu penelitian yang menunjukkan bahwa sekarang milenial dan Gen Z gitu, terutama Gen Z-nya ini, mereka tuh lebih baik nganggur daripada kerja di perusahaan gitu. Alasannya kenapa? Karena pilihan karir, profesi sekarang ini sudah sangat beragam. Gitu. Jadi kalau waktu zamannya saya mungkin sama Mas William itu pilihannya mungkin hanya sedikit dan fokusnya semuanya ada di perusahaan. Kalau nggak jadi PNS, swasta, wirausaha, bener nggak sih Mas William? Jadi dulu belum ada profesi-profesi yang saat ini tuh bermunculan tuh kayak jamur ya Mas William ya. Jadi Gen Z itu merasa ngapain saya harus kerja di perusahaan, orang di rumah aja saya bisa menghasilkan pekerjaan gitu. Dan mereka menganggap bahwa kenapa harus kerja di perusahaan, karena dalam tanda kutip itu proses rekrutmennya suka lama gitu. Udah lama, terus udah diproses, belum terus suka ini ya, di PHP gitu. Udah interview nggak dipanggil-panggil. Nggak dipanggil-panggil, itu sudah gitu nggak dikabarin gitu kan. Atau misalnya pada saat bekerja itu harus pakai baju seragam, absen, rutinitas, macet-macet gitu ya. Jadi mereka itu merasa, aduh kayaknya nggak penting deh lulus kuliah kerja di perusahaan gitu. Dan mereka kadang tujuan kuliah itu sebenarnya juga startnya bukan dari diri sendiri juga gitu. Karena banyak juga ini kembali lagi ke penelitian, tinggal searching di Google aja, source-nya banyak sekali. Katanya 85% mahasiswa salah jurusan. Nah, Mas William salah jurusan nggak? Nggak sih ya. Sebenarnya nggak ada istilah salah jurusan ya. Semuanya ilmu pasti bermanfaat gitu. Tapi sering sekali Gen Z ini atau mungkin banyak juga yang para milenial itu kuliah hanya sekedar ingin membanggakan orang tua. Gitu. Atau misalnya ikut-ikutan teman, aduh teman saya kuliah kok saya enggak gitu ya. Jadi kembali lagi pada saat mereka lulus kuliah terus nggak tahu mau kemana ya gue ya, saya mau kemana nih gitu. Jadi di sini adalah kembalinya pada tujuan awal dari si masing-masing
Gen Z-nya ini. Bukan berarti mereka nggak banyak juga yang mau nganggur ya, tapi banyak sebagiannya tuh lebih nyaman di rumah sih gitu. Nah di sini adalah tantangannya nih, Mas William, tantangan untuk para rekruter, Para untuk HR para perusahaan, HR owner perusahaan, juga. betul bagaimana mereka bisa menarik para Gen Z atau milenial ini untuk bekerja di perusahaannya mereka gitu. Kebayang nggak sih kalau misalnya perusahaan itu kan adalah salah satu pondasi kemajuan bangsa. Kalau SDM-nya nggak ada, gitu nggak mungkin semuanya digantikan oleh robot. Walaupun sebenarnya sekarang ini persaingannya kita sebagai profesional di bidang karir itu memang kita udah nggak lagi bersaing dengan para SDM ya, sumber daya manusia. Tapi kalau lebih kita bersaingnya sumber daya mental. Jadi kuat-kuatan mental nih yang bekerja, ya nggak sih? Ya. udah ya nggak pinter-pinteran lagi gitu. Tadi disebutkan juga ya oleh Mbak Mia, Iya. katanya perusahaan yang menarik para generasi milenial dan juga Gen Gen Z Z. ini ya. Berarti perusahaan dong yang menyesuaikan, mulai dari tempat kerjanya dibikin nyaman, situasi kerjanya juga dibikin lebih asik. Itu Iya, kita juga iya. bisa melihat ya, banyak perusahaan-perusahaan seperti startup yang isinya Iya, itu iya. generasi-generasi sekarang, itu tempatnya sangat nyaman, Betul. sangat instagramable. Gimana pendapatnya? Iya, jadi kalau misalnya tadi aku menarik kesimpulan dari kata Mas William, menarik gitu ya. Menarik itu buat saya pakai singkatan maksa gitu ya. Pertama adalah bagi Gen Z atau milenial, buat deh perusahaan tuh yang menyenangkan gitu. Menyenangkannya apa? Misalnya cukup simpel aja, tiba-tiba kayaknya di sini kalau di kantor nggak usah jauh-jauh ya di Smart FM. Kalau di kantor nggak ada kopi, nggak ada gula, nggak ada air panas, nyaman nggak sih gitu? Belum tentu bukan karena pekerjaannya ya, Iya. hanya karena nggak ada kopi, nggak ada gula, itu aja itu bikin bete tuh karyawannya. Jadi hal-hal kecil, kalau dulu mungkin kalau saya kerja absen langsung kerja, langsung buka laptop. Tapi sekarang nggak, anak milenial Gen Z sebelum kerja ngopi dulu, gitu ya. Nah itu adalah salah satu lifestyle yang harus kita sesuaikan dari sisi perusahaan, menyenangkan gitu ya. Selanjutnya bicara menarik, yang menyenangkannya adalah nyaman. Nyamannya itu ternyata bukan hanya sekedar lingkungannya, tapi gimana caranya supaya kita tuh kerja tuh kayak di rumah. Karena kalau bicara perusahaan kan rumah kedua ya, Mas William. Jadi suasananya tuh cozy gitu. Terus kita juga mungkin bisa sesuaikan dengan kondisi milenial dan Gen Z. Karena biasanya mungkin kita bisa juga tanya-tanya, kepo-kepoin gitu ya ke para milenial dan Gen Z. Ternyata mereka alergi tuh kalau pakai baju seragam. Gitu, mereka lebih sering pakai casual, pakai jeans, pakai Semi-formal. sneakers, iya semi formal gitu ya. Terus mungkin juga kalau nggak mandi cuek aja, karena gayanya mereka tuh pokoknya apa kata gue gitu ya. Nah itu nyaman buat mereka, bukan berarti kita nggak ada aturan-aturannya, tetap ya, tapi coba disesuaikan. Jadi dalam tanda kutip dari sisi rekruter atau perusahaannya nggak usah terlalu kaku-kaku banget gitu. Nah yang lebih penting terakhir adalah tadi bilangnya menarik, menyenangkan, nanya nyaman dan intrik. Wah, intriknya gimana? Apa ini, Mbak? Intriknya bagaimana para rekruter itu merekrutnya itu dengan cara yang asik. Gitu. Jadi prosesnya yang kemarin-kemarin prosesnya panjang, psikotesnya panjang, belum tentu masuk juga gitu ya. Itu sesuatu yang banyak intrik-intriknya. Kalau saya sekarang sudah mulai interviewnya itu Mas William pakai games gitu. Terus pakai recruitment card. Jadi udah nggak kayak zaman dulu kayak di sidang. Nama kamu siapa? Kenapa kamu kuliah di sini? Gaji kamu berapa gitu ya. Setelah itu bye-bye love. Dia nggak balik lagi. Seperti itu, kayaknya lebih asik kalau banyak intrik-intrik. Mereka juga happy menjalankan rekrutmennya. Kalaupun nggak jadi, nggak sesuai, mereka pun juga mungkin dengan asiknya juga bilang, wah boleh nggak saya referensiin teman saya, mungkin dia yang lebih cocok gitu. Jadi berkesan ya. Berkesan gitu. Ya ini tips untuk Anda para pemilik perusahaan atau juga para rekruter ya, owner ya. Ternyata ada caranya ya untuk merekrut Gen Z atau juga milenial. Sebelum kita closing, Iya. katanya nih, apakah perusahaan juga perlu menyesuaikan? Gen Z ini kalau pasang gaji itu cukup tinggi juga. Iya. Gimana Iya, nih? karena mereka fokusnya adalah biasanya ada role modelnya gitu ya. Misalnya role modelnya dia sudah punya income sendiri gitu ya. Karena sekarang kan nggak usah kerja di perusahaan, dia bisa jadi influencer gitu ya, bisa jadi content creator atau apapun. Bisa jadi gaji sebulan di perusahaan, gaji dia sehari.
gitu. Jadi memang kalau dalam tanda kutip juga biasanya nih para milenial dan Gen Z itu sebenarnya sekarang ini nggak berburu gaji sebenarnya, lebihnya kenyamanan dulu yang pertama. Makanya dia kadang kalau udah gaji tinggi-tinggi langsung kasih opsi-opsinya dia apa aja. Karena sekarang kekuatan dari para milenial dan Gen Z bisa minta gaji tinggi itu bukan karena ijazahnya, bukan karena ilmu atau bukan karena pengalamannya, tapi karena apa? Followersnya. Nah, itu yang jadi nilai jual yang bisa monetize gitu. Tapi kalau misalnya nggak punya apa-apa, minta gaji tinggi, kayaknya ke laut aja deh. Seperti itu. Jadi ternyata para milenial dan Gen Z juga bagaimana dia coba membuat sumber daya dirinya gitu ya, nggak cuma dari ilmu pengalaman, tapi juga bagaimana dia bisa menciptakan dirinya untuk banyak followers. Karena itu juga nilai jual yang akan dibayar tinggi juga oleh perusahaan. Seperti itu, Mas William. Bisa dikatakan perusahaan juga harusnya menyesuaikan, Mbak ya. Kalau ingin merekrut Gen Z ini, karena sebetulnya Gen Z ini juga punya keahlian, keunggulan, selain juga lebih energik, lebih muda, kemudian juga mungkin kreativitasnya juga lebih tinggi, thinking out of the box gitu ya. Setuju nggak? Setuju banget. Karena sebenarnya kalau bicara Gen Z itu kan sudah generasinya mobile gitu. Nah mungkin kalau kita nih sebenarnya kita nih istilahnya bisa dibilang imigran gitu. dari eranya surat-suratan gitu. Tapi mereka lahir aja udah difoto, udah diposting ya kan. Jadi itu di sini eranya mereka. Jadi memang akhirnya bagaimana kita yang harus menyesuaikan dengan mereka gitu. Jadi nggak sebaliknya, kalau dulu mungkin kita sebagai karyawan yang menyesuaikan kondisi perusahaan. Tapi kalau sekarang beda, justru bagaimana perusahaan bisa menyesuaikan kondisi kekinian gitu. Tapi apakah setiap perusahaan, jenis-jenis perusahaan itu sesuai, Mbak? Harus menyesuaikan dengan generasinya. Mungkin kalau startup itu kan memang mereka bisa menyesuaikan ya, mulai dari desain ruangannya, cara kerjanya. Tapi kan ada beberapa pekerjaan yang benar-benar formal gitu ya, seperti perbankan. Nah ini gimana nih? Iya, sebenarnya kalau misalnya dari sisi perbankan atau mungkin instansi-instansi tertentu yang punya SOP yang cukup ketat gitu. Jadi startnya adalah bukan dari kenyamanannya dirubah gitu ya, tapi mungkin startnya yang dari tadi saya bilang intriknya, intrik bagaimana dia membuat proses rekrutmennya itu lebih simpel gitu, lebih simpel, lebih asik, karena interview itu kan nggak harus kita interview one by one ya, tapi banyak tools yang bisa digunakan gitu. Jadi dari yang intrik-intrik itu aja bisa membuat atau meyakinkan mereka untuk bisa join di perusahaan seperti itu. Kalau begitu tipsnya kepada para pemilik perusahaan, kepada para recruiter ya, supaya nggak kesulitan lagi ya untuk mendapatkan karyawan-karyawan Gen Z ini, karena mereka sebetulnya sangat potensial dengan kreativitas, kemudian juga dengan thinking out of the box kemampuan yang sebetulnya kalau untuk generasi-generasi sebelumnya kok bisa ya mereka punya keahlian yang luar biasa gitu karena sebenarnya dari sisi mereka itu kalau udah bicara teknologi udah nggak kayak kita belajar, karena itu udah keseharian mereka, kayak kita kayak kebutuhan pokoknya mereka gitu. Kalau sekarang anak-anak sekarang kalau diajak pergi itu nggak nanya mau kemana, enggak, pasti nanya gini, ada wifi-nya nggak? Ya, itu udah salah satu gitu. Nah di sini juga akhirnya coba perusahaan, kalau tadi Mas William bilang gimana kalau perusahaan-perusahaan perbankan atau perusahaan tertentu untuk menarik, ya itu kita akhirnya coba brandingnya perusahaan bagaimana bisa menarik para kandidatnya ini gitu. Jadi jangan sampai dibuatnya masih dalam tanda kutip informasinya yang jadul, nggak kekinian, tapi mungkin ada hal-hal yang asik untuk akhirnya si milenial kayaknya atau Gen Z kayaknya saya mau apply di perusahaan itu. Seperti itu, Mas William. Baik, semoga apa yang disampaikan oleh Mbak Mia ya bisa menambah wawasan kita untuk Anda para recruiter, HR, kemudian juga owner ya. Dengan merekrut Gen Z atau juga milenial, perusahaannya juga semakin berkembang karena mereka tentunya punya ide-ide yang cemerlang. Terima kasih. Terima kasih Mas William, semoga bermanfaat. Ya, semoga bermanfaat, dan semua listener semua yang menyaksikan di podcast Smart Inspiration, tetaplah bersama kami dan terus ikuti podcast kami karena masih banyak perbincangan yang menginspirasi untuk Anda. Sampai jumpa. Smart FM. Smart Career. Make your future better.